Jadi aku membaca buku ini dalam kondisi aku belum tahu siapa itu Gita Savitri. Aku cuma dengar dari temen aja kalau dia itu seorang influencer. Yang kedua, aku nggak follow atau nggak subscribe YouTube-nya. Tapi aku sudah baca buku sebelumnya, yaitu yang berjudul Rentang Kisah. Halo, jumpa lagi di Terong Book Review. Kali ini aku akan mereview buku yang ditulis oleh Gita Savitri Devi yang berjudul A Cup of Tea, Mencari untuk Menemukan. Jadi buku ini adalah buku keduanya Gita dan harganya 77.000, diterbitkan oleh Gagas Media. Di dalamnya ini ada pembatas buku dan juga ada My Dream List. Jadi My Dream List ini kosongan, jadi kita bisa menuliskan apa aja sih mimpi-mimpi kita yang diharapkan akan terjadi di tahun 2020 dan 2021. Jadi buku yang aku review ini adalah cetakan pertama tahun 2020. Jadi buku ini berisi 13 bab, di mana 12 bab ini adalah pemikiran kita mengenai satu topik, dan yang bab terakhir ini dinamakan refleksi akhir dekade. Di bagian ke-13 Gita itu bercerita bahwa dia membaca artikel tentang 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan ke diri sendiri. Contohnya, peristiwa apa yang menurutmu terbaik dan terburuk, bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan. Untuk 12 bab di awal itu polanya aku nilai hampir sama. Jadi dia menceritakan tentang satu topik, contohnya topik mengenai cyberbullying, terus topik mengenai kebahagiaan, dan dia mengaitkan dengan perjalanannya ke suatu negara. Jadi di sini juga ada foto-foto perjalanan dia ke suatu negara. Nah, yang paling aku suka itu adalah bagian tentang cyberbullying sama kebahagiaan. Jujur, aku beli buku ini karena ada bagian tentang cyberbullying. Jadi di sinopsisnya ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan cacian yang biasanya diungkapkan netizen ke kita. Contohnya, mulut lo gak sesuai sama jilbab lo, sekolah di Jerman tapi akhlaknya 0, bad influencer, dimana manner lo. Jadi sewaktu aku melihat sinopsis buku ini, aku tertariknya karena bahasan tentang cyberbullying ini. Tapi ternyata bahasan tentang cyberbullying itu hanya ada di satu bab. Jadi aku menyayangkan, seharusnya bahasan ini bisa lebih mendalam, apalagi kan kita seorang influencer ya. Kalau seorang influencer atau tokoh publik itu pasti harus siap dengan adanya lovers dan haters. Jadi ya aku sebenarnya menunggu gimana sih tips-tipsnya, terus bagaimana cara bertahan dengan bullying itu, cyberbullying. Jadi yang diceritakan dalam bab words cut deeper than knife. Jadi kata-kata lebih tajam dari pisau. Di sini kita cerita bahwa ada Suli ya, artis Korea yang bunuh diri karena depresi, dibully netizen, menjadi korban cyberbullying, di mana Suli ini terus dicaci maki oleh orang yang bahkan nggak dia kenal. Lalu kita juga bercerita bahwa sebenarnya dia juga mengalami cyberbullying, dan itu merupakan peristiwa yang membekas untuknya sampai sekarang. Jadi masih ada sakit hati gitu. Bahkan sewaktu peristiwa cyberbullying, dia itu sampai harus ke psikolog untuk curhat. Bahkan ada juga dorongan untuk bunuh diri. Jadi buat netizen nih, tolong kalau misalnya menyampaikan saran atau kritik, bahasanya yang bagus, terus jangan memprovokasi orang untuk membenci seorang, terlebih kita nggak kenal juga kan orangnya. Terus ada juga bagian yang aku suka, ini adalah tentang kebahagiaan, judulnya
Pursuit of Happiness. Jadi di sini diceritakan bahwa Gita dan Paul suaminya ini pergi ke Denmark, Copenhagen dalam rangka liburan. Ternyata Denmark itu merupakan negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi nomor 2 di dunia. Lalu dia menceritakan, kenapa sih seseorang itu bisa menemukan kebahagiaan? Apakah dengan uang semua orang itu bahagia? Ternyata nggak juga. kebahagiaan bisa timbul kalau kita punya rasa syukur. Jadi kita menerima apapun keadaan kita, entah itu masih susah atau sedang bahagia, itu diterima. Dan apa sih yang membuat orang-orang itu nggak bahagia? Jadi Di zaman sosmed sekarang itu juga berperan penting menurunkan tingkat kebahagiaan. Jadi dengan adanya sosmed, semua kehidupan terbuka. Jadi kita lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dan akhirnya kita nggak puas, pingin lebih dan lebih, kurangnya rasa syukur. Padahal seharusnya yang kita bandingkan itu bukan kita dengan orang lain, tapi kita dengan diri kita yang sebelumnya. Apakah ada perbaikan, apakah ada peningkatan. Kebahagiaan bisa diperoleh ketika kita jujur terhadap diri sendiri. Jadi nggak apa-apa lah kalau misal kita sedang emosi atau kita sedang down atau kita sedang sedih, ya syukuri aja, terima aja, karena nggak semua peristiwa dalam hidup kita ini membuat kita senang. Pasti ada senang, sedih, senang lagi, sedih lagi. Jadi it's okay untuk menerima segala yang terjadi dalam hidup kita. Lalu juga ada bagian mengenai pertemanan toksik. Pertemanan toksik itu adalah teman yang ada di dekat kita hanya ketika kita senang, ketika kita butuh, ketika kita ingin didengarkan curhatnya, dia malah nggak ada. Dan di sini kita pernah mengalami pertemanan toksik itu dan menceritakan bahwa nggak usah lah mempertahankan teman yang toksik kayak gitu. Sebisa mungkin kita segera menjauh, karena yang kita butuhkan adalah teman yang bisa menerima kita, teman yang bersamanya kita nggak perlu jadi orang lain. Maksudnya nggak perlu pakai topeng untuk menyenangkan atau untuk bisa dekat dengan orang lain. Buku ini kalau aku nilai cocok sih untuk menyehatkan mental kita, karena berisi pemikiran-pemikiran kita yang sebenarnya sederhana tapi mendalam gitu maknanya kalau direnungkan. Jadi buku judulnya A Cup of Tea cocok untuk teman minum teh atau gimana? Buku ini aku rekomendasikan buat kamu yang sedang galau, sedang mempertanyakan, aduh hidup aku kok gini-gini banget ya, terus yang sedang terikat dengan hubungan yang tidak sehat, terus yang sedang ingin jadi manusia yang lebih baik. Bahasanya ringan, bisa dibaca oleh siapa saja. Sebetulnya aku berharap kita menulis buku yang membahas tentang YouTube, karena dia termasuk YouTuber sukses ya. Jadi aku berharap dia menulis juga perjalanan YouTube-nya. Sedangkan kalau yang buku pertama itu Rentang Kisah, itu kan menceritakan perjalanan dia sewaktu mau kuliah ke Jerman dan memilih pendidikan selanjutnya kan dari SMA ke kuliah. Kalau yang buku A Cup of Tea ini menceritakan tentang kehidupannya di Jerman setelah kuliah, terus dia bisa jalan-jalan ke negara-negara, dan itu menjadi misinya kita. Jadi dia ingin jalan-jalan keliling dunia. Dan mungkin di buku ketiga bahas tentang YouTube mungkin ya. Oke, sekian Terong Book Review kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini bisa like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk rutin upload. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.